Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang ukuran tendensi sentral ya. Ukuran tendensi sentral ini bertujuan untuk mencari satu nilai yang dianggap mewakili dari beberapa nilai. Itu fungsi dari ukuran tendensi sentral. Dalam melakukan ukuran tendensi sentral itu ada 3 cara yang digunakan. Yang pertama menggunakan mean, yang kedua menggunakan median, dan yang ketiga menggunakan modus. Kita ke cara yang pertama dulu adalah menggunakan mean. Jadi mean ini biasa disebut dengan rata-rata ya. Untuk mencari mean itu ada 2 cara sebenarnya ya. Ada mean untuk data tunggal dan ada mean untuk data kelompok ya. Mean untuk data tunggal ini biasanya datanya disajikan dalam bentuk data yang menampilkan semua datanya. Jadi semua data ditampilkan. Tapi untuk mean data kelompok ini datanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, dalam bentuk interval atau dalam bentuk nilai wakili, seperti yang pernah dibuat dalam penyajian data. Tapi Anda tidak usah pusing melihat rumusnya karena membingungkan. Lebih baik kita langsung ke contoh saja dengan menggunakan Microsoft Excel ya. Oke, ini adalah Microsoft Excel. Saya akan memperlihatkan bagaimana cara menghitung mean baik dalam bentuk data tunggal maupun dalam bentuk data kelompok ya. Jadi misalnya ini kita akan mencari mean ya. Mencari mean untuk data tunggal ya. Tunggal ya. Misalnya ada data ya. Contoh, saya langsung ke contoh saja supaya lebih mudah. Contoh misalkan ada data 7 8 ya, 8 lagi 7 9 5 4 3 ya. 1 2 3 4 5 7 8. Misalnya ada 10 data lah. Ya, ada 7 dan ada 5 lagi. Oke, ini ada 10 data. Dari 10 data ini saya akan mencari meannya dalam bentuk data tunggal. Ini yang dimaksud tadi bentuk data tunggal. Jadi semua datanya dimunculkan. Ya, bukan dianggap bahwa data tersebut mewakili. Oke, bagaimana cara menghitung mean dari data tunggal ini? Itu kita cukup menjumlahkan saja semuanya ya. Ini dijumlahkan kemudian dibagi dengan banyaknya data. Jadi kalau saya ingin mencarinya, saya cukup membuat seperti ini ya. Sama dengan ya 7 ya. Jadi ini 7 ya, 7 ditambah 8 ya, ditambah 8 lagi ditambah 7 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 4 ya, ditambah 3 ditambah 7 terakhir ditambah 5 ya. Kemudian dari keseluruhannya ini setelah ditambahkan dibagi dengan banyaknya data ya. Kita akan bagi dengan banyaknya data ya. Ini ada berapa data? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti dibagi dengan 10. Nah, itu jadi hasilnya meannya adalah ya, meannya sama dengan 6,3 ya. Itu kalau secara manual kita buat seperti ini. Kita cukup menjumlahkan saja dibagi dengan banyaknya data. Kalau menggunakan Excel ya, kalau menggunakan Excel ini cukup mudah. Ya. Menggunakan Excel cukup mudah. Ya. Cukup Excel kita bisa menggunakan fungsi average ya. Jadi ada fungsi namanya average ya. Oke. Average. Contoh ya. Contoh ya. Jadi kalau misalnya saya ingin menghitung nilai rata-ratanya ini, kalau dengan Excel itu ya saya cukup menggunakan average saja ya.
Kalau saya ingin menggunakan Excel, sama dengan average, buka kurung, kemudian saya blok datanya, akan saya cari rata-ratanya, baru saya enter saja, otomatis hasilnya akan sama ya. Nah, itu mencari mean untuk data tunggal. Nah, sekarang bagaimana kalau meannya dalam bentuk data kelompok ya? Data kelompok yang dimaksud dengan data kelompok ini, datanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Misalnya di sini ada interval ya, ada interval 10 sampai 19 ya. Misalnya kita sudah membuat tabel distribusi frekuensinya seperti ini ya, 10 sampai 19 ya. Oke ya, saya coba membuat tabelnya, saya perkecil supaya lebih mudah dipahami. Oke ya. Oke, 10 sampai 19 ya. Ini saya ketengahkan ya. Oke, ini di sini ada interval ya. Oke, ini ada interval, kemudian di sini ada frekuensinya. Oke. Oke, misalnya panjang kelasnya itu adalah 10 ya. Jadi di sini jarak antar ini sama dengan 20. Misalnya sampai 50 saja lah. Ya, sebanyak 5 kelompok tepat ya. Oke, ini juga ini saya ini saja sehingga sama ya. Dengan ini ditambah 10. Ini ya. Ya, misalnya Anda sudah membuat tabel distribusi frekuensi seperti ini, kemudian frekuensinya juga sudah ditentukan seperti materi sebelumnya. Kita belajar tentang tabel distribusi frekuensi, misalnya di sini sebanyak 2 ya, di sini ada 7, di sini ada 10, kemudian di sini ada 3, ada 8 lah misalnya ya. Di sini ada 3 ya. Oke, nah ini kita jumlahkan, saya jumlahkan dulu ya. Ini jumlahnya dengan oke, anggaplah seperti ini ya. Ada data seperti ini ya. Nah, ini ada interval ya. Ada frekuensinya, kemudian ada jumlah dari frekuensi tersebut. Nah, seperti ini. Oke. Ya, oke. Ya, kurang lebih seperti ini yang kita buat. Nah, sekarang bagaimana mencari mean dalam bentuk data kelompok? Ya, kalau di rumus ini, ya kan, rumus ini yang membedakan antara data tunggal dengan data kelompok itu di sini ada FI. Kalau di sini tidak ada, berarti ada nilai frekuensi diperkalikan dengan XI-nya. Kalau di sini tadi XI adalah datanya, tapi XI di sini adalah nilai tengah. Jadi kita langsung kembali ke Excel ya. Kita langsung kembali ke Excel. Jadi untuk mencari mean dalam bentuk data kelompok, kita cari XI dulu ya. XI ini adalah nilai tengah ya. Ya, oke, XI ini adalah nilai tengah. Oke, ya, saya kasih begini supaya lebih mudah ya. Oke, ya. Oke, XI ini adalah nilai tengah ya. Jadi kita uraikan saja rumusnya seperti ini. Kita uraikan rumusnya seperti ini. Ada FI, ada XI, ada perkalian antara FI dengan XI. Ya. Ada perkalian antara FI dengan XI. Berarti di sini saya perkalikan lagi ya, FI kali XI. Oke. Nah. Oke. Ini nah. Saya buat seperti ini supaya lebih mudah. Iya. Jadi ini cukup sederhana untuk mencari mean data tunggal dengan data kelompok ya. Nah, ini adalah ini. Nah, sekarang XI-nya adalah nilai
tengah ya. XI-nya itu adalah nilai tengah. Bagaimana yang dimaksud dengan nilai tengah? Ya, yang dimaksud dengan nilai tengah itu adalah nilai setiap awal nilai terendah dari interval pertama ditambah dengan nilai tertingginya dibagi dengan 2. Jadi kalau saya ingin menjumlahkan ini, saya akan jumlahkan dulu ini ya. Misalnya ini saya tambah 10 ya, ditambah 19 ya. Itu seperti itu. Kemudian saya bagi 2. Itu maksudnya, saya bagi 2. Oke, sama dengan ini. 20 tambah 29 dibagi dengan 2. Itu yang dimaksud dengan nilai tengah ya. Jadi 20 ditambah 29 dibagi 2 dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Oke. Seterusnya. Oke, seperti itu cara mencari nilai tengah ya. Anda boleh mencari nilai tengah supaya tidak terlalu lama, bisa juga dengan cara melihat selisih antara interval pertama dengan interval kedua. Ini kan selisihnya 20 kurang 10 sama dengan 10 ya. Ini juga sama ya. Kalau interval begitu, selisih antara tiap intervalnya selalu sama. Nah, kita bisa mencari nilai tengahnya cukup satu saja. Misalnya ini 10 tambah 19 ya. Jadi ini saya cari dulu 10 ditambah 19 ya. Oke. 19 dibagi dengan 2 ya, dibagi dengan 2. Oke, ini hasilnya 10 tambah 19 dibagi 2. Begitu juga terakhirnya ya, sampai terakhir kalau kita mengikuti cara seperti ini. Jadi semuanya dibagi 2. Oke, kok 10 tambah 19, sorry ini ya, ini 10 ditambah 19 dibagi 2 ya, dibagi 2. Oke, bagi 2. Oke. Nah, begitu juga yang lain, 20 tambah 29 dibagi 2. Ya, sama ya. Jadi kalau saya copy turun ini hasilnya. Ya, ada yang lebih cepat ya. Ini bisa kalau pakai Excel sih cepat sama. Bisa juga dengan cara seperti ini. Ya, dengan cara seperti ini kita sudah jumlah ini dapat 1, tinggal dilihat jaraknya. Oh, ini 20 10, 30 20 ini jaraknya 10. 20 kurang 10 10, 30 kurang 20 sama dengan 10. Ini cukup ditambah 10 saja. Nah, ini cukup ditambah 10 saja. Itu dia akan menghasilkan nilai yang sama. Ya, oke, jadi terserah Anda mau menggunakan yang mana. Ya, bisa juga langsung ini ya, ini tambah ini dibagi 2 sama. Semuanya cepat ya. Tapi kalau saya biasanya sering kalau pakai Excel sering tetap menggunakan rumus. Oke, nah sekarang kita cari FI kali XI. Ini diperkalikan dengan ini 2 dikali 14,5, 7 dikali 24,5. Jadi saya memperkalikan ini dengan ini ya. Oke. Nah, inilah hasilnya, saya copy turun ya. Oke, dapat. Nah, sekarang kalau sudah dapat ini di rumus ini kan ada sigma ya. Ada sigma, ini ada sigma, artinya menjumlahkan hasil perkaliannya. Oke. Nah, berarti kalau begitu hasil perkalian FI kali XI kita jumlahkan, kita pakai sum saja supaya cepatnya. Kita pakai sum. Nah, inilah hasil perkaliannya. Kita kembali ke rumus karena hasil perkaliannya ini sudah didapat, dijumlahkan, kemudian dia dibagi dengan n. Ya, kita lihat berapa n-nya. N-nya 30. Ini adalah n. Ya, berarti kita tinggal menjumlahkan saja, membagi saja jumlahnya dibagi dengan n ya, 30. Nah, itulah hasil dari mencari mean untuk data kelompok ya. Saya kira demikian khusus untuk mencari mean. Nanti selanjutnya saya akan berikan lagi video bagaimana mencari median baik data kelompok maupun dalam bentuk data tunggal. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.